Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita untuk dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Buktinya di luar sana berapa banyak kaum muslimin yang sehat fisiknya, sehat ekonominya, lapang waktunya, mudah urusannya, terdengar oleh dia suara azan, tahu dia masjid terdekat itu di mana, tahu pula dia jalan menuju ke masjid itu. Tapi telinga seakan-akan tidak mendengar suara azan. Hati seakan-akan tidak terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, kata Allah, orang seperti ini kondisinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun azim. Boleh jadi hatinya memang sudah tertutup dari pintu rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya boleh saja karena dosa. Hati itu seperti kaca, setiap hari menempel satu titik yang kemudian akhirnya tertutup saking banyaknya titik, lalu cahaya tidak masuk lagi. Kalau sudah tebal titik-titiknya, noda-noda hitamnya itu, maka cahaya apapun yang disenterkan ke arah kaca itu tidak akan tembus lagi. Maka ketika itulah Allah katakan khatamallahu ala qulubihim, kami sudah menutup pintu hatinya. Orang-orang seperti ini keadaan mereka di hari akhirat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami balhum adall, lebih hina daripada binatang ternak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mewafatkan kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita sedang istiqomah di atas agama Allah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya bacakan sebuah hadis, dan ini menjadi dasar pembicaraan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk seseorang ke dalam surga. Sebagian para ulama menerjemahkan tidak melangkah telapak kaki untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala hatta yus'alu an arba'in,
sampai diminta kepadanya mempertanggungjawabkan 4 hal, 4 perkara. Jadi 4 perkara ini adalah perkara yang akan ditanya oleh Allah, dan ini soalnya sudah dibocorkan kepada kita. Tinggal kalau kita ingin menjawabnya dengan benar, maka laksanakan dengan baik. Pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umur kamu, kemana saja kamu pergunakan. Tidak disebutkan apakah umur itu sejak kecil, yang pasti seberapa banyak umur kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanyakan untuk apa saja umur itu dipergunakan. Apakah kita mempergunakan untuk beribadah kepada Allah atau untuk bermaksiat? Kelak akan kita pertanggungjawabkan setiap detiknya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmu kamu yang sudah kamu dapatkan, kemana saja kamu ajarkan. Ilmu yang sudah kita dapatkan, kemana kita ajarkan. Maka orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anak, ini termasuk ilmu yang sangat bermanfaat. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh anaknya nanti akan mengalir pahalanya kepada dia. Dan itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kebaikan-kebaikan yang diajarkan kepada anak, lalu anak mengamalkannya meski tidak meniatkan pahalanya untuk orang tuanya. Termasuk anak yang berkurban, tidak menyebutkan ini kurban khusus untuk ibu saya, ini kurban khusus untuk ayah saya, tidak. Dia berkurban untuk dirinya, maka pahala kurbannya akan sampai kepada orang tuanya, karena orang tuanya yang mengajarkan kebaikan kepadanya. Adapun perkara dosa, maka dosa tidak akan sampai kepada kedua orang tuanya, kecuali memang orang tuanya mengajarkan dia ilmu itu. Dari kecil diajar nyolong, diajar mencuri, supaya besar besok mahir menjadi pencopet. Nah, begitu jadi pencopet, dia amalkan ilmunya itu, maka benar pahala dosanya juga akan sampai kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya mengajarkan kebaikan, dan seburuk-buruk orang tua, saya yakin dan percaya tidak akan mengajarkan keburukan kepada anaknya. Yang ketiga, an jismihi fima ablahu, tentang anggota badan kita, kemana akan kita pergunakan. Saya pernah membaca satu riwayat seorang wanita yang membuka auratnya, memperlihatkan rambutnya saja yang diperlihatkan. Dan kalau hanya sekedar melihat rambut, mungkin laki-laki tidak akan terlalu tergoda kalau dibandingkan dengan melihat yang lainnya. Tapi rambut yang dibuka itu kelak akan digantung. Rambut itu dijalin lalu digantung, dan dia digantung dengan kondisi rambut menjadi talinya. Bayangkan berapa berat tubuh yang akan ditahan oleh rambut, sampai akhirnya seluruh kulit yang ada di kepala ini terkelupas dan otaknya terlihat. Bayangkan beratnya azab bagi setiap orang yang membuka auratnya rambut saja. Bagaimana kalau anggota tubuhnya yang lain yang diperlihatkan? Bagaimana anggota kemaluan yang diperlihatkan, dipertontonkan? Bagaimana kalau seandainya perkara-perkara yang lain, hal-hal yang lain yang ada dalam tubuhnya, yang membuat setiap orang melihatnya pasti bangkit syahwatnya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, dosanya pasti lebih besar lagi azabnya. Bayangkan rambut saja digantung. Dan yang terakhir, ammalihi mimma iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta kamu, dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan. Dari mana didapat ada dua kemungkinan, halal atau haram. Dapat dengan cara halal, didapat dengan cara yang haram. Kemana kamu belanjakan juga ada dua kemungkinan, dibelanjakan dengan cara yang halal, dibelanjakan dengan cara yang haram. Dari dua ini ada 4 kemungkinan. Harta yang didapat dengan cara halal keluar dengan cara halal, dan itu satu-satunya harta yang diterima. 2, harta yang didapat dengan cara halal keluarnya untuk yang haram. Sudah susah-susah kita mencarinya, diberikan ke lotre, ini haram. Maka jelas ini haram. Diberikan untuk minuman keras, mabuk-mabukan, maka harta ini kelak akan menyiksa kita. Yang ketiga, harta yang didapat dengan cara yang haram tapi dipergunakan untuk kebaikan, tidak diterima. Menang judi, nyumbang ke masjid, Allah tidak ridha.
Ya, dicampur adukkan antara yang hak dan batil. Dan yang keempat yang paling dibenci oleh Allah, harta yang didapat dengan cara yang haram dikeluarkan dengan cara yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingat sebuah kisah, dan mungkin ini yang akan kita angkat, kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia mempergunakan hartanya di jalan Allah sampai Allah tidak menginginkan dia miskin, karena Allah yakin di tangannya harta itu berkah bagi setiap fakir dan miskin, di tangannya harta itu berkah bagi setiap ummah. Bahkan kisahnya saja itu bermanfaat bagi umat-umat yang datang sesudahnya. Kisah dia saja, kisahnya saja diceritakan oleh setiap orang, itu diambil pelajaran oleh setiap orang. Saking pentingnya, kisahnya saja diceritakan, dia dapat pahala. Begitu hebatnya. Orang bercerita tentang dia saja, dia dapat pahala, karena orang akan meniru kebaikannya. Dan itu sebabnya para ahli sejarah banyak menulis tentang kisah beliau, dan kemudian setiap orang yang membacanya berharap mendapatkan ibrah atau pelajaran dari kisah-kisah ini. Perkara yang disebutkan adalah tentang mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ada dua kata beliau. Pertama, mengucapkan dengan lisan, yakni ucapan alhamdulillah. Sayangnya belakangan ini kaum muslimin ketika mendapatkan nikmat, lalu beliau tidak melakukan ucapan alhamdulillah saja, tetapi lebih banyak dengan cara mengundang orang makan ke rumah. Itu bentuk wujud syukurnya. Yang kedua kata beliau, cara kita bersyukur kepada Allah adalah mempergunakan harta itu di jalan Allah. Dan kisah yang akan kita angkat adalah bagaimana beliau mempergunakan hartanya di jalan Allah sehingga Allah redha hartanya dititipkan kepada dia. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk ke dalam surga. Beliau orang miskin yang kemudian diberi kekayaan oleh Allah, dan kekayaannya itu menyebabkan setiap orang miskin, setiap para budak, janda-janda, anak-anak yatim berharap dari beliau agar memberikan keberkahannya. Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu di antara orang-orang yang ikut berhijrah pertama bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Dan kisahnya sudah masyhur bagi kita. Kisah ini tidak lain hanya sekedar mengulang-ulang, dan mudah-mudahan ini mengingatkan kembali kepada kita agar kita istiqomah di atas agama Allah ini sebagaimana istiqomahnya para sahabat untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah, dan itu menjadi sebab mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Abdurrahman bin Auf bersama lebih kurang 80 orang kaum muslimin yang hijrah ke Mekah Madinah, kondisi mereka ketika itu sangat sulit. Tidak ada harta yang mereka miliki kecuali pakaian yang menempel di badan mereka. Tidak ada kekayaan yang dimiliki kecuali harta yang menempel di badannya, pakaiannya saja. Mereka tidur di dalam masjid yang dibangun oleh Rasulullah, Masjid Nabawi. Ketika itu belum ada lantainya kecuali lantai tanah. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika beliau selesai sholat zuhur lalu berbaring di masjid sambil menunggu datangnya waktu asar atau menunggu sahabat yang lain, datang Rasulullah mencarinya. Kemudian beliau bangun duduk dari tidurnya, sampai-sampai pasir menempel di punggungnya, itu dilap oleh sahabat-sahabatnya karena saking banyaknya debu. Rasulullah pun kemudian memanggilnya Abu Turab. Ya Abu Turab, wahai bapak yang penuh dengan debu, bangunlah. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, saya sangat senang dengan nama itu. Kalau boleh, jadikanlah itu nama panggilanku di surga. Jadi beliau ingin nama Abu Turab itu lebih dikenal daripada Ali bin Abi Thalib. Tapi sebagian kita tidak mengenal Abu Turab, yang kita kenal adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal itu kunyah yang paling disenanginya, nama panggilan yang paling disenanginya.
Dan kita sudah belajar tentang bab kematian. Ketika ruh seseorang dicabut dari jasadnya lalu dipegang oleh malaikat, para malaikat yang datang menjumpainya bertanya, ruh siapa itu wahai para malaikat maut? Itu ruh fulan bin fulan, disebutkan nama yang paling disenanginya di dunia kalau dia ruh orang yang beriman. Maka Ali ketika dipanggil ditanya oleh malaikat itu ruh siapa? Jawabannya ini adalah ruhnya Abu Turab. Berbeda kalau dia seorang yang kafir, seorang yang berdosa, maka dipanggil dengan panggilan nama yang paling buruk, yang paling dia benci. Kalau kita pernah melaknat anak, kita katakan anak setan kau ni. Marah kita ucapkan anak setan kamu ni. Maka ketika dia mati dalam keadaan berdosa, dibawa oleh malaikat azab, ditanya oleh para malaikat yang lain, kenapa jasadnya busuk, kenapa ruhnya berbau? Itu ruh siapa? Ini ruh anak setan. Nah, itu sebabnya kita dilarang melaknat dan menyebut dengan sebutan yang buruk untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin yang lainnya. Orang Ansor dengan orang Muhajirin dipersaudarakan. Persaudaraan mereka tidak hanya sekedar persaudaraan biasa, tapi sampai pada perkara harta yang dimilikinya. Kebetulan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang bernama Amar al-Ansari. Amar bertanya kepada Abdurrahman, kita sudah dipersaudarakan, maka hartaku menjadi hartamu. Apa yang aku miliki, engkau berhak untuk mendapatkannya. Lalu beliau katakan, apa yang bisa saya bantu? Kamu tinggal di mana wahai Abdurrahman? Saya tidur di masjid. Datanglah ke rumahku, aku punya 2 rumah. Punya 2 rumah, lihatlah salah satu di antara kedua rumah itu mana yang paling bagus. Katakan kepadaku, akan kuhibahkan salah satu rumah itu untukmu. Satu dari rumah yang paling bagus itu akan kuhibahkan untukmu. Abdurrahman bukan tipe pengemis, bukan tipe orang yang mudah menerima pemberian orang begitu saja, dan dia bukan tipe orang yang lemah. Dia katakan, demi Allah, saya tidak akan mengambil harta saudara saya dengan cara mudah seperti ini. Engkau punya istri 2, satu punya hak untuk rumah yang satu, istri yang satu lagi punya hak untuk rumah yang satu. Lalu beliau katakan, kami bisa bersatu dalam satu rumah. Jadi maksudnya kedua istrinya bisa disatukan dalam satu rumah. Engkau boleh menikmati rumah yang ini, silakan dipakai. Beliau katakan, tidak, saya akan mencari rumah sendiri dan tunjukkan saja kepada saya jalan menuju ke pasar agar saya bisa berniaga untuk bisa membeli rumah. Lalu selesailah satu perkara. Kemudian dikatakan, apakah engkau punya harta wahai Abdurrahman? Tidak ada. Saya punya 2 kebun. Kalau engkau mau, datanglah ke kebun saya, lihat mana yang paling subur tanamannya, mana yang paling banyak buahnya, dan akan saya berikan kebun itu untukmu. Pelajaran yang kita ambil dari Amar, persaudaraannya dengan Abdurrahman bin Auf itu di atas persaudaraan setiap kaum muslimin. Dia memberikan apa yang paling dicintainya, dan ini gambaran orang yang soleh. Ini orang yang diridhai oleh Allah. Lihatlah kebunku, mana yang paling subur tanamannya, mana yang paling banyak buahnya, katakan kepadaku, akan kuhibahkan tanaman itu untukmu, akan kuberikan kebun itu untukmu. Berbeda kan kalau kata infak lewat di hadapan kita, mulai dari uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. 100.000 itu kalau dilipat biasanya paling luar dia. Untuk menutup yang jelek-jelek diletakkan paling atas. Tapi begitu dibuka, dia bagian bawah, yang paling atas yang uang 1.000. Kalau 1.000-nya ada 10 lembar, apa yang kita lakukan? Seleksi. Yang 10 lembar ini pun diseleksi, mana yang paling jelek itu yang keluar. Berbeda dengan Amar. Mana yang paling bagus dari hartaku, katakan, itu yang akan kuberikan. Beliau katakan, tidak layak seorang muslim meminta-minta, mengemis dari harta saudaranya. Saya akan berniaga di pasar, siapa yang akan menemanimu?
engkau belum punya istri. Datanglah ke rumahku, akan kusuruh istri pertama mengantarkan makanan ketika engkau bertamu, dan istri yang kedua mengantarkan minuman. Lalu lihat di antara keduanya mana yang paling cantik, mana yang paling manis. Akan kuceraikan dia agar kamu bisa menikahinya. Coba bayangkan Pak. Sampai seperti itu imannya untuk berbagi dengan saudaranya. Kita belum sanggup. 3 contoh pemberian dari seorang saudara yang tidak ada hubungan darah sebelumnya, kemudian dipersaudarakan di atas Islam, memberikan bantuan melebihi bantuan saudara kandung. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan keimanan kita dengan keimanan para sahabat? Wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan semakin ke ujung umat ini semakin buruk. Keimanan kita tidak ada bandingannya dengan iman para sahabat. Ya, tidak ada bandingannya. Abdurrahman bin Auf akhirnya berniaga di pasar. Ada satu hal yang menarik yang diceritakan oleh para penulis sejarah tentang perniagaan Abdurrahman bin Auf. Beliau memulai usahanya dengan cara menginfakkan harta 2,5% dari harta yang dimilikinya. Saya hanya memberikan gambaran kekinian supaya kita mudah memahaminya. Mungkin realnya tidak seperti itu. Misal harta yang dimilikinya senilai 1 juta rupiah. Ini hanya contoh saja. Realnya mungkin tidak akan seperti itu. Boleh jadi hartanya sekian rial, sekian ribu rial, atau sekian dinar, tidak tahu. Hanya contoh. Dikatakan kalau dia punya uang 1 juta rupiah, lalu uang itu diberikan ke barang senilai 1 juta, lalu dimasukkan ke kedainya, dan besok dia akan berjualan. Sebelum beliau berjualan, uang yang 1 juta nilainya tadi dikeluarkan 2,5%, berarti 25.000. Itu dicari orang yang miskin, yang paling membutuhkan di pasar itu, sampai dia bisa memberikannya, baru kedainya dibuka. Ini uang bu, ada 25.000 rezeki saya hari ini, dan mudah-mudahan ini berkah bagi ibu dan berkah bagi saya. Lalu jika dia sudah memberikannya, dia pulang kembali ke kedainya, dibuka kedainya, kemudian bismillah, dan sekejap saja kedainya ludes, habis dibeli orang. Kali kedua, hartanya sudah berlipat menjadi 2 juta. 2 juta diberikan ke barang, kemudian dia menghitung 1 juta kemarin itu sudah dikeluarkan zakatnya. Sekarang yang 1 juta untungnya ini akan diambil lagi 25.000. 25.000 dia berjalan lagi, dicari orang miskin yang membutuhkan dan diberikan, kemudian baru dia buka kedainya. 2 juta dilipat menjadi 4 juta. Sehingga yang tadinya infaknya 25.000 berlipat menjadi 50. Yang 50.000 besoknya menjadi 100. Yang 100 besoknya menjadi 200, 200 menjadi 400, 400 menjadi 800, 800 menjadi 1.600.000. Hidangan yang dipersediakan beliau ketika beliau menikah. Abdurrahman bin Auf, bahwa nikmat Allah didapat dengan cara mempergunakan hartanya di jalan Allah dengan baik. Satu ketika orang-orang sudah mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya, dan kekayaannya didapat dengan mudah, sampai para ahli sejarah itu menulis Abdurrahman bin Auf adalah hamba Allah yang sudah dilipatkan bumi ini untuknya. Dilipatkan bumi itu untuknya, sehingga kata mereka, setiap kali beliau mengangkat batu, tidak ada yang bisa ditemukan di bawahnya kecuali emas. Setiap kali dia angkat batu, ada emas di bawahnya. Setiap kali dia angkat batu, ada emas di bawahnya. Maksudnya bukan dia cari batu, diangkat lalu dia dapatkan emas, tidak. Setiap kali dia membuka usaha, baru saja dibuka, seketika itu langsung dijawab oleh Allah, langsung dikabulkan oleh Allah, langsung dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Abdurrahman. Satu ketika beliau sedang berada di mimbar Rasulullah bersama jemaah Rasulullah SAW. Rasul berdiri di lantai yang ketiga, di mimbar lantai yang ketiga. Mimbar Rasulullah tidak seperti ini. Mimbar Rasulullah itu menghadap ke depan. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu pintunya di depan. Jadi seperti anak tangga 1, 2, 3. Beliau berdiri di lantai yang ketiga.
Beliau mengumumkan bahwa kita akan berjihad dalam waktu dekat. Allah dan Rasulnya membutuhkan harta kalian. Siapa di antara kalian yang ingin menginfakkan hartanya, Allah akan membayarnya dengan surga. Maka semua orang menginfakkan hartanya. Abdurrahman berkata, ya Rasulullah, jangan turun dulu dari mimbar lantai ketiga itu, izinkan saya pulang, bertanya kepada istri saya berapa harta yang ada, agar saya bisa mengetahui berapa yang akan saya infakkan. Istrinya berkata 4.000. Kalau begitu izinkan saya memberikan kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya sedang membutuhkan 2.000. Silakan dibawa. Dibawalah harta itu. Ya Rasulullah, saya punya 4.000. Ini jujurnya dia. Saya punya 4.000 di rumah. Saya bawa 2.000 dan 2.000 lagi saya tinggalkan untuk anak dan istri saya. Silakan harta ini saya berikan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau duduk dengan tenang. Rasulullah kembali mengumumkan bahwa harta yang dicari belum cukup. Begitu beliau sudah turun di lantai yang kedua, beliau mengangkat tangan, ya Rasulullah, izinkan saya pulang dulu, jangan turun dari lantai yang kedua. Beliau pulang, dibawa lagi, dikatakan lagi, berapa yang boleh saya bawa, kata istriku. Maksudnya beliau ingin kalau 2.000, istrinya mengatakan bawalah 1.000. 1.000 akan tinggal. Tapi kata istrinya tidak. Jika Allah dan Rasulnya masih membutuhkan, bawalah semuanya. Karena semua yang kita miliki adalah milik Allah. Kelak Allah akan menggantinya dengan balasan yang berlipat ganda. Hal ini juga dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya membutuhkan, saya berikan 2.000 lagi. Saya akan berikan 2.000 lagi. Dan ketahuilah Rasulullah mendoakan, ya Allah, berkahilah harta Abdurrahman bin Auf yang sudah diinfakkan dan harta yang masih tersisa di rumahnya. Aisyah mendengar ucapan ini. Dan kemudian ucapan ini pula yang diucapkan oleh Aisyah Ummul Mukminin kepada budak-budak Abdurrahman bin Auf. Kapan keluar kata-kata ini? Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal, Abdurrahman bin Auf sudah terkenal sangat kaya. Beliau memiliki 3.500 orang budak. Bayangkan 3.500 budak, itu karyawan tuh Pak. Karyawan tanpa digaji. Budak itu kan nyawanya saja milik dia. Boleh dia membunuhnya, boleh dia menjualnya. Kalau dia wanita, boleh dia menggaulinya. Begitu keistimewaan seorang tuan terhadap budaknya. 3.500 karyawan. Pernah satu kali diutus oleh Abdurrahman bin Auf untuk berniaga ke Yaman sebanyak 750 orang. 750 orang budak membawa 750 ekor unta untuk berbelanja di Yaman, berniaga di Yaman, kemudian berbelanja di Yaman, membawa barang-barang dari Yaman ke kota Madinah. Itu seperti 750 mobil tronton yang dipenuhi oleh barang dagangan. Begitu masuk kota Madinah, debu-debu berterbangan. Seperti rombongan orang yang sedang berjihad berperang, sehingga kaki-kaki unta itu mengibaskan tanah dan debunya berterbangan. Aisyah keluar dari rumahnya berkata, wahai para budak, harta siapa ini, alangkah banyaknya. Lihatlah, ratusan ekor unta. Masya Allah, ini harta siapa? Ini harta Abdurrahman bin Auf, ya Ummul Mukminin. Harta Abdurrahman bin Auf sampai sebanyak ini, iya. Demi Allah, doa Rasulnya sudah dikabulkan oleh Allah. Apa doa Rasulnya? Allah, ya Allah, berkahilah harta Abdurrahman, baik yang ada, yang sudah diinfakkan, maupun yang tertinggal di rumahnya. Perkara ini disampaikan oleh budaknya kepada Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf yang mendengar berita ini dari Aisyah, dari budaknya, bahwa ini perkataan Aisyah, beliau menggigil karena ketakutan. Bukan bangga dipuji kekayaannya. Kalau disebut-sebut kekayaan, bertambah hutang di bank. Ya, pinjam mobil lagi biar diganti mobil yang baru. Abdurrahman begitu dipuji harta kekayaannya, beliau katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang paling aku takutkan. Lalu beliau datangi Aisyah, wahai Ummul Mukminin, ketahuilah, harta ini adalah harta titipan Allah. Demi Allah, ini yang paling aku takutkan. Allah melipatkan dunia untukku hari ini, seakan-akan Allah mempercepat balasan amalku, dan kelak aku diperlambat menerima amalan di hari akhirat. Yang paling aku takutkan, wahai Ummul Mukminin, Allah segerakan membalas pahala untukku di dunia sehingga aku dijadikan kaya, tetapi besok hisabku lama di hari akhirat sehingga aku lambat masuk ke dalam surga.
Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan orang yang paling terakhir masuk surga adalah mukmin yang paling kaya, yang paling banyak hartanya karena hisabnya lama. Itu yang paling dia takutkan. Lalu dia berkata kepada Ummul Mukminin, jadilah engkau sebagai saksi hari ini wahai Ummul Mukminin. 700 orang, 750 budak yang hari ini berjualan ikut berdagang ini, semuanya aku merdekakan. Dimerdekakanlah semua budaknya, 750 orang. 750 barang dagangannya dibagikan ke setiap para budak ini, kemudian dibagikan kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah, termasuk janda-janda para syuhada. Dan 700 ekor unta, 750 ekor unta itu dibagikan kepada setiap fakir miskin, sehingga tidak ada yang tidak tersentuh oleh harta Abdurrahman. Begitu selesai semuanya, legalah hatinya. Alhamdulillah, semakin cepatlah hisab saya di hari akhirat. Yang diharapkannya ingin segera cepat masuk ke surga ketika dihisab. Sampailah kabar bahwa apa yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf ini sudah merata kepada penduduk-penduduk kota Mekah. Orang-orang dari perbatasan Ajam antara kota Mekah dan Madinah ini ada daerah-daerah tertentu yang tidak sampai kabar kepada mereka. Ketika sampai kabar kepada mereka, beliau datang kepada Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, saya istrinya Fulan bin Fulan. Suami saya meninggal di medan jihad. Anak saya 2 orang menjadi yatim. Saya tidak punya apa-apa. Apakah engkau masih punya harta yang bisa engkau berikan? Apa kata Abdurrahman? Saya masih punya kebun 1/2 hektar di sana. Silakan nikmati hasilnya, panen buahnya dan ambillah kebun itu. Bayangkan, bukan hasilnya saja, tapi ambillah kebunnya. Datang satu lagi, dia katakan saya masih punya di sana 1 hektar. Silakan ambil kebunnya, nikmati buahnya. Memberikan tidak tanggung-tanggung. Bahkan ketika datang musim di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada Abdurrahman bin Auf untuk seluruh umat. Abdurrahman bin Auf dijadikan oleh Allah sebagai figur, sebagai contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abdurrahman ini orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ikhlas karena Allah, Allah balas segera di dunia. Bukan hanya di akhirat, di dunia. Sampailah pada musim di mana pohon-pohon kurma itu berbuah semuanya, Pak. Yang baru ditanam kecil-kecil pun berbuah. Musim buah sangat banyak. Semua orang yang menanam kurma punya buah kurma. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Tidak laku lagi kurma itu di pasar. Kalau durian itu sudah banyak di Simpang Arengka, sudah banjir, itu cuma 5.000 satu. Tapi kalau satu-satu buahnya jangan ditawar, Pak. 181. Durian kayak harga emas. Saya pernah tanya, ini durian atau emas isinya? Saya bilang, kenapa? Harganya 180.000 satu biji. Kalau lagi musimnya itu 5.000 diecer-ecer. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kabar di mana Allah menceritakan kepada kita, menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai figurnya. Beliau berjalan ke pasar, setiap orang menundukkan kepala karena tidak berani mengangkat wajahnya lagi. Kurma yang dijual sampai membusuk, tidak ada orang membelinya. Tidak ada orang yang mau membelinya karena setiap orang punya kurma. Setiap orang punya kurma. Dan kurma yang banyak ini sampai akhirnya membusuk di pasar. Apa kata sebagian orang? Bagi mereka yang punya kurma banyak, mungkin di rumahnya masih banyak gandum. Kalaupun kurma tidak laku, masih ada yang bisa dimakan. Tapi kita yang hanya menjual kurma orang, kita yang menjual kurma karena kurma kita berbuah sedikit saja, dan kurma ini kita harapkan laku, lalu kita bisa membelikan gandum untuk kita makan, tapi kurma ini tidak kunjung laku. Terdengarlah oleh Abdurrahman bin Auf bagaimana susahnya mereka menjual kurma. Lalu dikatakan, apa yang bisa saya tolong? Mereka mengatakan, bagaimana caranya Abdurrahman bin Auf supaya kurma-kurma kami laku? Lalu dikatakan, berapa harga kurma ini normalnya kalau kurma ini tidak busuk? Saya hanya memberi contoh, dan contoh ini jauh dari kebenaran. Maksud saya jauh dari apa yang terjadi ketika itu. Contoh ini hanya sebagai ilustrasi memudahkan kita untuk memahaminya.
Kalaulah 1 kilonya misalnya 10 rial, 1 kilonya, lalu dikatakan berapa harga normalnya? 10 rial. Beliau katakan, antarkan ke rumah saya, timbang berapa beratnya akan saya bayar dengan uang, dan itu akan saya beli dengan harga yang paling bagus. Dikatakan, bagaimana kami menjual kurma busuk seharga kurma yang paling bagus wahai Abdurrahman? 5 rial saja cukup. Tidak, saya akan membelinya dengan harga yang bagus. Beda Pak kalau kita belanja ke pasar. Kita berbelanja ke pasar, beli sayur, pilih yang paling bagus, minta harga yang paling murah. Apalagi sudah nenek-nenek yang jualan. Nenek-nenek yang jualan sudah tuh bongkok-bongkok, yang dijualnya cuman sayur kangkung beberapa ikat. Berapa satu nek? 2.000, enggak 3-5 ribu. Ditawar lagi. Padahal cuman 3 ikat yang dia punya. Kalau Bapak Ibu jalan mau nengok orang tua yang paling banyak jualan itu di pasar Panam, pasar Selasa, Balai Selasa itu. Dari Kampar itu berdatangan sudah 60 dan 70 jual ikan Pak. Apa yang dikatakan? 40.000. Nah, mau dibersihkan langsung sisinya, mau dibuangkan kotorannya, sampai seperti itu dia berharap agar kita membelinya. Nah, tawaran kita minta ampun. Diletakkannya 40 enggak 30 Mak. Duh, saya belinya 35 gitulah. Tapi Abdurrahman tidak. Bagaimana kalau kami jual 5 rial saja wahai Abdurrahman? Ini kan kurma sudah busuk, enggak usah. Letakkan saja, timbang saja, hitung 10 rial. Maka dibelilah dengan harga yang paling bagus, yakni harga yang paling normal. Akhirnya semua orang di pasar itu menjualnya kepada Abdurrahman. Terjadilah satu perkara yang besar. Rumah Abdurrahman didatangi oleh gunung kurma. Di hadapan rumahnya ada tumpukan kurma yang sangat banyak, menjadi gunung kurma. Allah menakdirkan lain. Abdurrahman berharap semua uang yang ada di rumahnya habis keluar dan hisapnya semakin sedikit. Hisapnya semakin cepat. Karena harta yang dimilikinya tidak ada lagi. Dia berharap harta itu menjadi penolong terakhir bagi orang-orang miskin di sana. Tapi Allah tidak menginginkan harta Abdurrahman bin Auf habis. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian datanglah 2 utusan dari Yaman. 2 utusan ini adalah utusan raja, bukan hanya pedagang yang mencari keuntungan. Ada pedagang yang mencari keuntungan di saat-saat sempit seperti itu, dia cari, dan ini bisnis yang paling menguntungkan. Tapi utusan ini adalah utusan raja, karena raja memerintahkan berapapun harga kurma itu, kalau ketemu beli. Berkeliling kota Madinah mencari kurma, tidak ada satu penjual pun yang menjual kurma. Tapi mereka melihat ada tumpukan kurma di depan rumah Abdurrahman bin Auf, dan itu sudah menggunung, kurma busuk. 2 utusan ini datang ke rumah Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, apakah ini kurma engkau? Iya. Dari mana engkau mendapatkan kurma sebanyak ini wahai Abdurrahman? Apakah engkau petani kurma? Tidak. Lalu bagaimana engkau mendapatkan kurma sebanyak ini? Semua kurma di pasar itu dijual kepada saya karena kurmanya sudah busuk. Berapa engkau membelinya? 10 rial. Bagaimana kalau kami membelinya 20 rial wahai Abdurrahman? Dilipat gandakan 20 rial. Dan itu pasti untungnya sudah sangat banyak. Beliau katakan, bagaimana mungkin saya menjual kurma busuk kepada kalian dengan harga 20 rial? Orang ini beranggapan bahwa Abdurrahman bin Auf tidak mau menjualnya, sementara kurma itu dibutuhkan. Dan sifat pembeli, kalau dia butuh berapapun harganya pasti dibeli. Kami naik harga wahai Abdurrahman 30, bagaimana? 30 rial. Dia berharap kurma itu dijual. Kata Abdurrahman, tidak layak seorang muslim menjual kurma busuk dengan harga yang tinggi. 40 rial wahai Abdurrahman. Dinaikkan lagi harganya sampai harga tertinggi. Sampai harga tertinggi berlipat-lipat beliau dapatkan untungnya. Apa yang terjadi? Kata Abdurrahman, berapa kalian ingin membelinya? 50 rial wahai Abdurrahman. Kalau engkau tidak juga mau, kami akan menaikkan harga agar kurma ini tetap menjadi milik kami. Kami menginginkan kurma ini karena kami membutuhkannya. Kata Abdurrahman, jika kalian memang ingin membelinya seharga itu silakan. Tapi kalau saya boleh tahu, kenapa kalian berhasrat sekali membeli kurma busuk ini? Raja kami mengutus kami agar membeli kurma busuk di kota Madinah, karena Madinah adalah pusatnya kurma. Maka beliau katakan, berapapun harganya raja kami akan membelinya. Berapapun harganya raja kami akan membelinya.
maka terjadilah jual beli yang sangat menguntungkan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan oleh utusan ini, demi Allah, di kampung kami di Yaman, di kota kami di Yaman, terjadi satu wabah penyakit dan tidak ada obatnya kecuali kurma busuk. Setiap satu kurma menyelamatkan 1 nyawa, wahai Abdurrahman. Jika engkau tidak menjualnya, maka wajar saja kami menawarnya dengan harga yang sangat tinggi. Berapapun harganya akan kami beli, karena kurma ini menyelamatkan 1 nyawa untuk setiap bijinya. Kata kata Abdurrahman, ternyata Allah belum menginginkan saya miskin. Kenapa? Kata para ulama, karena di tangan Abdurrahman harta itu berkah bagi setiap fakir dan miskin. Tahukah Bapak, di akhir hayatnya ketika beliau sudah tahu ajalnya akan datang, beliau berbaring lalu memanggil ke-4 istrinya. Istrinya 4 orang ketika beliau akan meninggal. Diperkirakan sekitar 85.000 dinar emas itu ada di tangan Abdurrahman bin Auf yang akan dibagi-bagikan kepada 4 istrinya dan belum lagi untuk anak-anaknya. Untuk istrinya 1/8 itu, yang 1/8 saja dibagikan kepada istri-istrinya sekitar 80.000 dinar emas. Itu sekitar belasan miliar uang sekarang kalau ditukarkan untuk 1 istrinya saja. Belum lagi harta untuk anak-anaknya. Beliau sudah tetapkan, kalau saya meninggal, untuk anak yang laki-laki sekian, untuk anak yang perempuan sekian, untuk istrinya sekian. Dan untuk istrinya itu lebih dari 80.000 dinar emas. Tidak habis hartanya, Pak. Dan itu cara Abdurrahman bin Auf mendapatkan rezekinya. Kata Allah dalam Al-Quran, apabila datang seseorang memberikan kepada kalian nasihat tentang agama, lalu kalian mengabaikannya, fadammarnaha tadmiro, kami akan hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Dan Abdurrahman bin Auf menjadi salah seorang di antara orang yang diselamatkan oleh Allah. Bahkan Allah sudah menjanjikan dunia surga untuknya ketika beliau masih hidup di tengah dunia. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.